Selamat malam, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 atau sekitar jam 7 malam. Akan kita lanjutkan pembahasan kita mengenai wawasan kebangsaan. Oke, kita langsung saja mulai dari nomor yang pertama. Nomor yang pertama, interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Ini impersonal ya, impersonal, bukan kesalahan tulisan, memang tulisannya seperti ini. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan pada masyarakat. Nah, ini jawaban yang tepat adalah masyarakat birokrat. Kenapa jawabannya birokrat? Jadi kalau misalkan di dalam sistem birokrasi atau birokrat seperti itu, biasanya salah satu ciri khas yang um, sulit sekali buat dihilangkan itu adalah adanya struktur hierarkis, tingkatan. Nah, biasanya strukturnya itu cenderung ketat, berorientasi ke atas. Pada atasan, jadi ada staf, ada kepala subbagian, nanti ada kepala dinasnya ataupun kepala kementeriannya dan seterusnya. Nah, biasanya interaksi antar individu itu diatur melalui peraturan resmi. Nah, peraturan resmi atau formal. Jadi interaksinya kemudian hubungan dengan orang lain itu diatur secara secara formal, ada peraturan resminya. Jadi mereka nggak boleh asal-asalan berinteraksi dan cenderung mengabaikan hubungan personal demi profesionalisme tugas atau impersonal. Nah, jadi um, ada bab-bab masalah personal yang kadang-kadang agak digeser kayak gitu. Apakah di dalam pemerintahan tidak ada hubungan yang cenderung personal? Ada, tapi kalau kita ngomongin secara umumnya dalam budaya birokrasi harusnya harusnya tidak ada. Karena kalau misalkan ada hubungan yang sifatnya personal, ditakutkannya itu akan memicu terjadinya 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 masalah-masalah terbenturnya kepentingan. Nah, jadi ciri khasnya itu dia biasanya berorientasi ke atas, orientasi ke atas dan cenderung bersifat informal. Nah, ya tadi ciri khasnya kalau misalkan hubungan formal itu biasanya dia mengikuti ikatan-ikatan resmi. Ikatan resmi ada strukturnya, didasarkan pada aturan atau peraturan, ada kebijakan kontak tertulisnya, dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Nah, ini hubungan-hubungan dalam dunia birokrat atau birokrasi. Contohnya kayak gimana? Hubungan antar atasan dan bawahan di perusahaan. Ini contoh yang pertama nih. Jadi nggak cuma di pemerintahan doang, tapi di perusahaan juga ada. Perjanjian kontrak antar klien dan penyedia jasa. Nah, ini bisa juga interaksi antar pemerintah dan lembaga resmi. Itu bisa juga. Terus kalau yang lainnya bersifat impersonal, nah ini sebenarnya pengertiannya agak lumayan rumit. Tapi kalau teman-teman pengen menghafalnya silahkan. Nah, impersonal ini biasanya mengacu pada gaya atau bahasa atau pendekatan yang tidak merujuk langsung kepada orang tertentu. Nah, bahasa simpelnya penggunaan kata-kata ganti yang cenderung umum kayak gitu. Nah, cuman ini kalau bersifat impersonal impersonal ini sebenarnya agak sulit dihafal. Jadi kalau misalkan mau mencirikannya, ya tadi pada hubungan hubungan formalnya. Artinya hubungan tersebut diatur melalui peraturan, melalui perundang-undangan. Oke, kita next kan ke soal nomor yang kedua. Nomor yang kedua ini berkaitan dengan Pancasila, manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa didudukan sesuai dengan harkat, martabat, dan kodratnya. Merupakan esensi nilai Pancasila. Nah, ini jelas ya, ini ada pada Pancasila sila yang kedua, namanya humanitas atau humanisme. Humanisme, humanisme ini adalah sila yang kedua. Jadi menempatkan manusia selayaknya manusia ataupun menempatkan manusia sesuai dengan kodratnya itu ada di dalam di dalam Pancasila sila yang kedua atau Pancasila yang mengandung nilai-nilai humanisme atau humanitas.
Nah, itu jawabannya untuk nomor yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang kedua ya. Oke, kita next kan ke soal yang ketiga. Oh, ini udah aku kasihin juga nih, udah aku kasih beberapa pengertiannya. Jadi kalau misalkan humanitas ini kaitan sama kemanusiaan, ini biasanya berkaitan dengan sila yang kedua tadi. Kalau religius tadi ini lebih kepada mendasari hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan uh, hal yang bersifat keagamaan, keimanan, ketakwaan, itu di sila yang pertama. Nah, kalau sosialita ini biasanya atau lebih kepada nilai-nilai yang kelima, masalah sosial. Kalau nasionalitas atau nasionalis ini biasanya lebih kepada sila yang ketiga, persatuan Indonesia, um, kemudian ada integrasi nasional. Nah, itu biasanya berkaitan dengan masalah sila yang ketiga. Kemudian kalau yang sovereignitas ini biasanya berkaitan dengan kedaulatan. Nah, kedaulatan ini biasanya ini mengacu kepada aspek-aspek kerakyatan atau kedaulatan rakyat atau negara. Nah, ini ada di dalam sila yang keempat. Itu untuk nomor yang kedua. Kita next kan ke soal nomor yang ke um, yang ketiga. Nomor yang ketiga, di Indonesia presiden memegang fungsi rangkap, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut UUD 1945, presiden dibantu oleh, nah, jawaban yang betul adalah dibantu oleh menteri-menterinya. Ini sekarang ya, sekarang ya presiden ya dibantu oleh menteri-menterinya. Kalau dulu masih awal kemerdekaan, presiden itu dibantu oleh lembaga namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini beda ya sama KNPI ya. Kalau KNPI ya lebih kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, kalau dulu zamannya um, zamannya zamannya Soekarno ya dibantunya sama KNIP. Kalau sekarang ya udah ada menteri-menterinya, ada Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri um, Komunikasi, Digital dan Komunikasi. Jadi kalau ada permasalahan di bidang itu, minta bantuannya sama kementerian-kementerian. Nah, itu berkaitan dengan jawaban nomor 3 tadi. Ini kalau teman-teman baca ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar pasal pasal 17 ayat 1 dibantu oleh menteri-menteri. Nah, kemudian tadi ada persinggungan mengenai mengenai presiden memegang fungsi rangkap kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau sebagai hubungannya dengan menteri-menteri, itu kategorinya hubungan presiden menangani urusan pemerintahan. Nah, sebenarnya bedanya apa sih antara presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan? Nah, perbedaannya adalah kalau dia kaitannya sebagai kepala negara, itu biasanya tugas-tugas yang dia emban atau yang dia berikan atau yang dia terima cenderung bersifat simbolik dan seremonial. Nah, biasanya kaitan dengan itu, seremonial, simbolik. Kayak misalkan, contohnya apa? Contohnya misalkan kayak yang ada di ada di Indonesia itu salah satunya adalah pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Itu biasanya bersifat um, simbolik dan seremonial. Kemudian yang kedua apa? Mengangkat duta dan konsul serta menerima duta negara lain. Nah, ini kalau misalkan ada duta atau kunjungan dari negara lain nih, ada misalkan ada duta dari Inggris. Nah, yang menyambut presiden, nah itu presiden berarti sedang menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Atau kalau ada kunjungan misalkan nih dari Presiden Amerika, Donald Trump.
Nah, nanti biasanya disambut sama 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 siapa? Sama sama presiden. Nah, ketika proses penyambutan itu disebut sebagai presiden sedang menjalankan fungsinya sebagai kepala kepala negara. Kemudian yang lain apa? Memberi gelar, tanda jasa, dan kehormatan. Jadi kalau misalkan ada nih, biasanya kan ada tuh ketika penganugerahan pahlawan nasional. Penganugerahan pahlawan nasional. Ada orang diangkat sebagai pahlawan nasional. Ataupun ada orang yang dia itu berjasa nih dalam proses misalkan konflik di Timur Tengah ataupun peperangan dan seterusnya. Nah, yang memberi gelar tanda jasa itu adalah presiden. Nah, itu presiden sedang memberikan memberikan atau sedang menjalankan fungsinya sebagai kepala negara. Jadi kayak misalkan beberapa waktu yang lalu kan kayaknya tahun kemarin ya, itu kan um, Presiden Prabowo itu mengangkat mertuanya um, Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Nah, kenapa hal itu banyak ditentang? Karena ditakutkannya terjadi terjadi konflik kepentingan dan pada akhirnya ya udah. Kenapa? Karena ya tugas mengangkat sebagai kepala mengangkat mengangkat seseorang sebagai kepala nasional itu adalah tugas dia atau fungsi dia sebagai kepala kepala negara. Jadi nggak bisa dipisah kayak gitu. Walaupun yang melakukan kajian ke bawahnya bukan presiden, tapi ditakutkannya terjadi konflik kepentingan di sana. Itu. Nah, kemudian ada juga em, biasanya presiden sebagai kepala negara ini bisa memberikan namanya gerasi, rehabilitasi, amnesti, sama abolisi. Nah, kayak berapa waktu yang lalu kan, saya lupa ya, Tom Lembong itu kan dia sempat kena kasus masalah izin izin impor gula. Nah, setelah melalui proses persidangan sebagainya, dia kan dapat abolisi dari presiden. Nah, itu adalah presiden ketika menjalankan tugasnya sebagai atau fungsi kepala negara. Nah, fungsi yang kedua itu presiden sebagai kepala pemerintahan. Biasanya ini adalah fungsi dia yang bersifat eksekutif dan administratif. Nah, contohnya apa? Contohnya memegang kekuasaan pemerintah menurut undang-undang. Kemudian mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Nah, jadi kalau misalkan ada menteri-menteri yang di reshuffle ataupun diangkat, nah itu biasanya adalah adalah presiden ketika menjadi kepala pemerintahan. Kemudian mengajukan rancangan undang-undang atau RUU dan menetapkan peraturan pemerintah. Sama yang terakhir adalah menyusun atau menetapkan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ini adalah tugas-tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Jadi kayak misalkan nih ada Presiden Prabowo menggagas program namanya MBG. Dia bikin tuh programnya. Nah, itu adalah tugas dia ataupun fungsi dia ketika menjadi kepala pemerintahan, bukan kepala negara. Kalau kepala negara ini banyak kan tugasnya simbolik, seremonial, kemudian menerima kunjungan, kemudian kalau ada konferensi internasional dia datang. Nah, itu biasanya lebih kepada kepala negara. Jadi biasanya cenderung bersifat simbolik. Nah, kalau yang Indonesia yang sekarang itu dia pakai dua ini, presiden sebagai kepala negara sama presiden sebagai kepala pemerintah. Pernah nggak salah satunya? Pernah. Dulu di masanya Soekarno tahun 1950-an itu kan sistemnya kabinetnya presidensial. Nah, sorry, kabinetnya waktu itu sistemnya namanya sistem parlementer. Nah, jadi ada presiden yang memegang fungsi kepala negara dan ada perdana menteri yang memegang fungsi pemerintahan. Jadi kalau misalkan Soekarno waktu itu kalau ada kunjungan negara lain, mengadakan konferensi, mengangkat seorang jadi pahlawan, ya tugas dia waktu itu ya kayak gitu. Dia nggak berhak nih.
mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan program. Yang berhak itu siapa? Yang berhak itu adalah Perdana Menterinya. Nah, makanya Soekarno kan marah habis itu. Dia marah karena ya dia cuma jadi simbol doang, nggak bisa melakukan pemerintahan. Akhirnya terjadilah perubahan hal tersebut. Jadi ingat teman-teman, kalau ditanya bedanya apa antara kepala pemerintahan dan kepala negara, kalau kepala negara ini biasanya hubungannya bersifat simbolis, seremonial. Kalau yang kepala pemerintahan biasanya cenderung administratif, eksekutif. Jadi kalau ada program kerja, nah itu ketika presiden menjadi kepala pemerintahan. Bedanya di sana doang tuh, bedanya di dua itu. Nah, em, nomor yang keempat, membantu penyelesaian konflik Kamboja. Oh, untuk membantu penyelesaian konflik Kamboja, Indonesia menggagas pertemuan yang dikenal dengan nama Jakarta Informal Meeting atau JIM 1 yang diselenggarakan di kota. Nah, ini jawabannya itu adalah di kota Bogor. Jadi dulu itu sekitar tahun 1988 diselenggarakan konferensi ataupun pertemuan namanya Jakarta Informal Meeting JIM 1. Nah, itu diselenggarakan di Kota Bogor pada 25 sampai 28 Juli 1988. Nah, ya meskipun namanya Jakarta Informal Meeting, tapi lokasi pertemuan justru di Bogor. Secara spesifiknya di Istana Bogor, Jawa Barat. Dan waktu itu dipimpin oleh Menlu Ali Atas. Nah, ya jangan terkecoh ya, jangan terkecoh itu ngiranya di Jakarta. Itu di Bogor sebenarnya. Cuman kalau tanya alasannya kenapa, saya kurang tahu tuh kenapa namanya sebut Jakarta Informal Meeting. Mungkin dia untuk merepresentasikan kota Jakarta mungkin ya, kota Jakarta ataupun pusat pemerintahan. Nah, cuman masalahnya um, karena yang jadi permasalahannya adalah lokasi pertemuannya justru dilakukan di Bogor. Kenapa nggak di Jakarta aja kayak gitu? Itu yang masih jadi misteri. Tapi intinya Jakarta Informal Meeting itu dilakukan di daerah Bogor, di kota Bogor. Nah, pertanyaan sekarang adalah ini sebenarnya konflik yang terjadi antara Kamboja ini ataupun perang Kamboja ini sebenarnya adalah konflik apa sih sebenarnya kalau kita bertanya-tanya. Nah, konflik dalam perang Kamboja ini sebenarnya adalah konflik yang terjadi antara Vietnam dan Kamboja. Nah, itu lama sekali, cukup cukup lama hitungannya. 1978 sampai 1989. Ini kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 11 tahun kayak gitu. Nah, salah satu pemicunya terjadinya konflik ini adalah ketika invasi Vietnam ke Kamboja. Untuk apa? Untuk menggulingkan rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot yang brutal. Ini um, Pol Pot ini adalah salah satu orang yang banyak sekali membantai rakyatnya. Ini pemerintahan komunis ini, dua-duanya komunis sebenarnya, cuman ada perbedaannya. Nah, konflik ini sebenarnya berakar dari perbatasan dan perbedaan ideologi. Nah, dan ada kekhawatiran Vietnam akan serangan Khmer Merah. Nah, perang berakhir dengan penerikan pasukan Vietnam pada tahun 1989 dan berakhirnya genosida. Nah, genosida ini kalau kita udah ngomong genosida, ini tahapannya bukan sekedar pembunuhan biasa, tapi pembantaian, pembantaian atau pemusnahan bahasa simpelnya, bukan pembunuhan lagi. Kalau pembunuhan mungkin kita membayangkannya masih korbannya masih sedikit, tapi kalau yang kayak gini itu bisa bisa ratusan ribu bahkan jutaan. Ini udah genosida kategorinya. Nah, kemudian selanjutnya penyebab utamanya ya tadi adanya penyerangan Khmer Merah yang sering menyerang wilayah perbatasan Vietnam.
Ini memicu serangan balik dari Vietnam untuk menjadikan rezim Pol Pot yang kejam. Kemudian pada tahun 1998 Vietnam meluncurkan invasi besar-besaran menduduki Phnom Penh. Ini kayaknya ibu kotanya ya. Dan menggulingkan Khmer Merah pada awal 1979. Nah, kalau ditanya, sebenarnya konflik ini tuh kalau kita tarik ke dunia internasional, masalahnya berkaitan dengan apa sih? Nah, ini uniknya, permasalahan konflik ini sebenarnya permasalahan yang kalau kita lihat secara peristiwa internasional waktu itu adalah peristiwa yang dikaitkan dengan namanya Perang Dingin. Nah, kalau kita udah ngomongin perang dingin, itu artinya ada perang ideologi atau perang antar orang-orang ataupun negara-negara yang memiliki ideologi yang berbeda. Nah, cuman masalahnya dua negara ini sebenarnya sama-sama didukung oleh ideologi yang sama. Ideologi apa? Ideologi komunisme. Nah, cuman perbedaannya apa? Perbedaannya Vietnam ini didukung oleh komunismenya Uni Soviet yang sekarang nanti jadi Rusia salah satu negaranya. Sedangkan Khmer Merah ataupun yang Kamboja ini didukung oleh komunismenya Tiongkok. Nah, jadi antar negara-negara komunis ini sendiri sebenarnya terjadi ketidaksepakatan, terjadi perbedaan. Kalau kita ngomonginnya apa ya konflik antara antara orang yang memiliki ideologi yang berbeda, misalnya kayak kapitalisme dan komunisme, ya itu wajar. Cuman masalahnya konflik ini antar sesama negara-negara yang memiliki paham yang sama kayak gitu. Ini sebenarnya jadi rahasia umum juga sih, nggak terlalu mengkagetkan kayak gitu. Itu hal-hal yang sering terjadi antara Uni Soviet sama sama um, Tiongkok atau Cina itu sebenarnya juga ideologi komunismenya kadang-kadang beda-beda. Ideologi komunisnya beda-beda. Versi mereka masing-masing. Ada komunisme versinya Mao Zedong kalau yang Cina, ada komunisnya versinya Stalin, Lenin, dan seterusnya. Nah itu beda-beda. Nah makanya konflik yang terjadi antara Vietnam sama Kamboja ini sebenarnya nggak terlalu mengejutkan juga. Intinya hubungan antar ideologi sesama ideologi pun kadang-kadang ya ada yang buruk-buruk juga kayak gitu. Nah, dampak dari perang ini sebenarnya adalah adalah adanya genosida. Adalah genosida yang terjadi di Kamboja dan ini berlanjut sampai nanti terjadi perang-perang gerilya. Nah, sampai tahun 1949. Nah, Indonesia itu waktu itu bisa dikatakan sebagai juru damai atau orang yang fasilitasi dialog kayak gitu. Diplomatik dan perdamaian. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang perdamaian, mediasi, perundingan itu biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang mereka bisa jadi bersifat netral. Kayak yang sekarang tuh. Kayak yang sekarang kan ada konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ya, Amerika Serikat sama sama Israel lah bahasa simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian mereka mengadakan perundingan di daerah namanya Islamabad, itu di daerah Pakistan. Nah, Pakistan kan dia bertindak sebagai negara yang netral. Nah, biasanya perundingan seperti itu. Nah, posisi Indonesia di Jakarta International Meeting itu adalah posisi dia sebagai pihak yang netral, netral sebagai sebagai pihak ketiga yang menengahi konflik antar dua negara. Oke, itu um, untuk jawaban dari nomor yang berapa ini? Nomor yang keempat sebenarnya. Oh ya, nomor yang keempat. Nah, ini gambarnya ya, ini kayaknya tentara tentara Vietnam. Um, dan mereka masih masih ideologi masih komunisme. Secara politik ya, Vietnam itu masih komunisme. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah ataupun nanti punya rezeki main ke Vietnam, itu nggak kaget juga melihat banyak bendera-bendera komunisme. Karena mereka ya memang ideologinya komunisme kayak gitu.
Tapi malah perekonomian mereka baju. Perekonomian mereka udah kapitalis, bukan lagi komunisme lagi kayak gitu. Jadi aku melihat ya ada perubahan lah, perubahan pandangan, perubahan cara cara hidup negara yang dari awalnya itu cenderung komunisme, menolak kapitalisme, ya pelan-pelan mereka kadang-kadang ada yang menerima juga kayak gitu. Kayak Cina juga sama kayak gitu. Cina itu secara politik ya negara komunis, tapi secara ekonomi itu sangat kapitalis sekali. Makanya mereka dikenal sebagai negara one country two system, satu negara dua sistem. Secara politik mereka 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 eh, secara politik mereka cenderungnya lebih kepada lebih kepada komunisme, tapi secara ekonomi mereka sangat-sangat kapitalis sekali, sangat kapitalis sekali kayak gitu. Makanya makanya dikenal dengan namanya negara one country two system. Itu um, itu itu uh, di Cina. Aku nggak tahu kalau di di Vietnam itu apakah namanya juga one country two system? Harusnya sih iya ya, karena dia secara ekonomi dia kapitalis. Ya kalau nggak kapitalis ya minimal ekonomi pasar lah. Intinya bukan komunis, tapi secara politik masih komunis. Kayak gitu. Itu secara ini ya, secara pengertiannya. Ya kalau teman-teman main ke Vietnam itu masih banyak tuh bendera-bendera Palu Arit semuanya. Karena mereka memang coraknya negara-negara komunis. Ini kalau di Indonesia dilarang tuh yang kayak gitu. Itu bisa ditangkap, bahkan bisa dipenjara. Karena tuduhan menyebarkan ideologi komunisme. Nah, um, itu perbedaannya di sana antar antar kedua antar kedua negara ini. Jadi konflik antara Vietnam sama Kamboja ini sebenarnya adalah konflik yang terjadi dalam konteks perang dingin. Nah, cuman kabar buruknya konflik perang dingin itu antara negara-negara penganut komunisme. Ya Vietnam ya komunisme juga, Kamboja ya komunisme juga. Biasanya ya perbedaannya sih dari pemimpinnya, pemimpinnya yang cenderung dominan di sana kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan JIM, Jakarta International Meeting. Ya lagi-lagi ya kita ingatkan lagi, kalau Jakarta International Meeting itu adalah pertemuan yang dilakukan di Bogor, meskipun namanya Jakarta International Meeting. Sebabnya apa? Sebabnya adalah terjadinya konflik antara Kamboja dengan Vietnam. Kamboja dengan Vietnam itu adalah konflik antara dua negara itu. Nah, ya antara dua dua negara komunis tersebut, negara komunisme tersebut. Jadi bukan karena perbedaan pandangan. Kalau konflik antara Vietnam sama Amerika Serikat, nah itu memang beda ideologi. Vietnamnya komunisme, um, kalau yang Amerika Serikat ya liberalisme, kapitalisme. Nah, itu adalah perang yang menjadi salah satu perang kekalahan bagi Amerika Serikat. Cuman kalau di film Rambo itu perang itu justru yang menang adalah Amerika Serikat. Padahal realitasnya nggak gitu. Realitasnya ya Amerika Serikat kalah. Justru yang menang itu adalah Vietnam. Nah, itulah propaganda-propaganda media barat biasanya. Ya kalau mereka kalah, ya mereka bikin film, mereka bikin media mengklaim bahwa mereka menang. Ya sama kayak sekarang, kayak Amerika Serikat sekarang sama Donald Trumpnya. Mereka udah kalah tuh, jelas secara persenjataan, taktik perang mereka kalah. Tapi Trump itu selalu mengklaim bahwa mereka menang, mereka sukses. Mereka sukses menghancurkan Iran. Nah, tapi nggak kayak gitu hitungannya. Justru mereka sebenarnya sedang kalah di sana gitu. Oke, itu nomor yang keempat. Jadi kita lanjutkan ke soal nomor yang kelima. Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3. Nah, bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan atau bela negara.
Nah, ini menunjukkan bahwa ya setiap dari kita itu memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ya banyak hal, nggak mesti dengan berperang ya, dengan belajar bersungguh-sungguh, mencari pendidikan, nah, itu adalah bagian dari membela membela negara. Makanya ada orang yang dapat beasiswa kemudian kuliah ke luar negeri, itu bisa jadi bagian dari dia membela negara Indonesia, memperkenalkan Indonesia ke negara lain. Ya caranya apa? Jangan-jangan dengan berkuliah, memperkenalkan budaya itu. Itu em, nomor yang ke nomor yang ke berapa tadi? Yang kelima ya? Oh iya, yang kelima. Yang kelima. Kalau yang lain beda lagi. Kalau yang lain ya yang di pasal 27 ayat 1 ini mengatur masalah kedudukan warga negara dalam dunia hukum dan pemerintah secara kewajiban menjalankan hukum dan pemerintahan tersebut. Ini adalah pasal yang menyebutkan ataupun secara eksplisit menyebutkan atau menjelaskan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Jadi kalau teman-teman ingat, Indonesia itu kan sering dapat tuh julukan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, patokannya apa? Patokannya itu sebenarnya ada dua. Undang-undang 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 dasar pada pasal 1 ayat 3 yang secara jelas dia ngomongin bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 yang bunyinya adalah Indonesia setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Dua itu aja tuh. Nggak susul ngapalnya. Kalau teman-teman ketemu soal Indonesia sebagai negara hukum di pasal berapa? Pas dua pasal itu. Pasal pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum dan pasal 27 ayat 1 setiap warga negara itu kedudukannya sama di mata hukum. Kalau di pasal 30 ayat 1-nya, nah ini masalah pertahanan dan keamanan. Nah, ini masalah pertahanan dan keamanan negara. Nah, siapa yang terlibat di ini? Kalau pertahanan ya TNI, keamanannya kepolisian. Ini teman-teman harusnya ingat lah di pasal 30 ayat 1 ini. Ini sering keluar juga nih nanti dihafal atau dicatat. Kalau ayat kalau di pasal 30 ayat 2-nya ini sama juga dengan pasal 30 ayat 1. Jadi ada 30 ayat 1, 30 ayat 2, 30 ayat 3, sama satu lagi kayaknya 30 ayat 4. Nah, itu masalah pertahanan dan keamanan. Pasalnya tentang itu. Oh, sorry, sorry. Eksplisit ya. Um, eksplisit itu maksudnya adalah jadi ada apa ya? Ada 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 pengertian ataupun ada pesan yang biasanya disampaikan secara secara eksplisit dan implisit. Nah, oh sorry, maksudnya kalau di uh, pasal 27 ayat 27 ayat 3 ini sorry, yang tadi yang pasal 20 ayat 1 ini lebih kepada lebih kepada pesan secara implisit, secara tidak langsung. Ini aku sorry ini pakai bahasa-bahasa yang ini ya. Jadi um, ada penyampaian pesan secara implisit dan ada secara eksplisit. Itu juga kadang-kadang kebalik-balik nih. Kalau eksplisit itu biasanya kalau eksplisit biasanya penyampaian secara langsung. Um, Kalau implisit itu biasanya penyampaian secara tidak langsung atau tersirat. Nah, kalau eksplisit ini biasanya secara tersurat. Nah, jadi bedanya di sana. Jadi kalau misalkan um, yang ada yang ada kaitannya tadi dengan perundang-undangan, perundang-undangan yang mengatur jelas
mengatur jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, undang-undang dasar pada pasal 1 ayat 3. Nah, itu adalah undang-undang yang dia menyampaikan secara langsung. Pasal 1 ayat 3. Nah, ini dia ngomong bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini secara jelas dia ngomongin bahwa Indonesia itu negara hukum. Jadi kalau ada yang um, dia dia ada yang ngomongin masalah 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 um, masalah status Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit atau secara tersurat atau secara terlihatnya, bacanya adalah Indonesia adalah negara hukum, itu adalah di pasal 1 ayat 3. Nah, bunyinya apa? Bunyinya adalah Indonesia adalah negara hukum. Itu secara eksplisit. Nah, kalau secara implisit ini biasanya penyampaiannya tidak langsung atau biasanya cenderung bersifat penafsiran. Nah, ini kalau tadi aku bilang, kalau kita kaitkan pertanyaannya adalah Indonesia sebagai negara hukum, tapi secara implisit ada di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Nah, itu biasanya um, kan sama di mata. Ini secara nggak langsung dia ngomongin bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Tapi dia nggak ngomongin secara langsung Indonesia adalah negara hukum. Dia ngomonginnya bahwa setiap warga negara itu kedudukannya di mata hukum sama kayak gitu. Bedanya satu disampaikan secara langsung, yang satu nggak disampaikan secara langsung. Kalau yang disampaikan secara langsung namanya eksplisit, kalau disampaikan secara tidak langsung itu adalah implisit. Nah, ini biasanya apa ya? Biasanya sering juga sih dalam dalam apa ya? Dalam dalam cerita-cerita, dalam novel, mereka punya pesan-pesan tersembunyi. Nah, pesan-pesan yang tersembunyi itu yang harus kita renungi, harus kita tafsirkan. Nah, itu adalah biasanya pesan-pesan yang cenderung implisit. Tapi kalau misalkan yang kaitannya sama eksplisit, itu adalah pesan-pesan yang disampaikan secara langsung. Jadi nggak perlu proses perenungan. Jadi langsung langsung ini aja, langsung langsung disampaikan. Bedanya di sana. Jadi yang eksplisit itu disampaikan secara secara eh, secara secara langsung. Kalau implisit itu secara tidak langsung. Kayak misalkan gini, misalkan ini contoh yang sifatnya implisit. Nah, misalkan kita masuk ke dalam satu ruangan kecil. Nah, kita ngomong, wah ruangan ini terasa panas ya, pengap ya. Nah, itu kalau kita em, nggak peka atau nggak itu biasanya kita nggak akan tahu kalau dia itu sebenarnya sedang menyampaikan pesan yang sifatnya implisit atau tidak tidak disampaikan secara langsung. Nah, kalau dia ngomong wah ruangan ini panas ya, kemungkinannya yang pengen dia sampaikan sebenarnya adalah em, coba AC ataupun kipas anginnya dihidupkan supaya ruangan itu nggak panas kayak gitu. Nah, kalau dia ngomongin secara eksplisit, tolong hidupin AC ataupun kipas angin dong, ruangan ini panas. Nah, itu secara eksplisit, secara langsung dia ngomongnya. Nggak ini, nggak, nggak apa ya, artinya nggak terlalu memikirkan istilah-istilah lah kayak gitu. Jadi bedanya di sana antara eksplisit dan implisit. Ini kadang-kadang juga aku pada satu titik juga kadang-kadang keliru. Kadang-kadang keliru juga. Tapi intinya gitu ya teman-teman sekalian. Ini udah aku kasih catatan dia secara eksplisit dan implisit penyampaiannya. Kalau yang lain pasal 31 ayat 1 ini masalah pengaturan pendidikan di Indonesia. Brand apa lagi? Oh ya, oke. Oke, itu ya. Udah aku tambahin catatannya.
Kita next kan ke soal yang selanjutnya, di soal yang keenam. Tindakan yang tidak termasuk kewajiban warga negara seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 adalah, ini kalau mengacu dari soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B, mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kenapa jawabannya itu? Nah, perbuatan mendapatkan perlindungan hukum itu merupakan salah satu hak warga negara. Nah, sedangkan kalau yang lain itu lebih kepada kewajiban. Nah, ini membayar pajak ini ya kewajiban warga negara, menggunakan bahasa Indonesia kewajiban, bekerja untuk memenuhi kebutuhan juga kewajiban juga, membela negara juga kewajiban. Nah, yang D ini bukan kewajiban, yang D ini adalah hak dia sebagai warga negara. Hak dia adalah mendapatkan perlindungan hukum, termasuk dari siapapun, dari orang yang mungkin punya jabatan lebih tinggi dari dia, dari orang yang berkuasa, dari orang yang secara apa ya, secara jabatannya lebih tinggi sebagainya, dia mendapatkan perlindungan hukum. Jadi kalau dia bekerja atau apa, tiba-tiba dia dipenjarakan, nah itu adalah beri hak-hak dia sebagai warga negara itu udah hilang, nggak mendapatkan lagi kayak gitu. Jadi mendapatkan perlindungan hukum itu adalah hak yang dia terima, bukan kewajiban. Jadi kalau kita ngomongin masalah hak ya, hak itu adalah segala sesuatu yang akan kita terima atau yang harus kita terima. Hak untuk hidup, hak untuk um, hak untuk hidup ya, hak untuk meneruskan keturunan itu ada haknya juga kayak gitu. Tapi ada juga kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan, bukan yang harus kita terima. Yang lain itu adalah kewajiban, membayar pajak, menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kalau konteksnya ini ya, kalau konteksnya hubungan sesama orang Indonesia nih yang beda-beda, ya harus pakai bahasa Indonesia. Bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu juga kewajiban. Kalau yang terakhir adalah membela negara, itu adalah kewajiban juga. Yang pasti detailnya juga ada di dalam pasal-pasal berapa, ya teman-teman bisa bisa mencoba menghafalnya atau bisa mengingatnya. Itu untuk nomor yang keempat. Kita next kan ke soal nomor yang ketujuh. Segala putusan MPR yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya adalah anggota MPR, adalah jawabannya adalah ketetapan MPR atau TAP MPR. Nah, sering nih dipakai. Atau kalau dalam bahasa lainnya adalah TAP MPR. TAP MPR garis miring apa, garis miring apa. Nah, inilah produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat ke seluruh rakyat Indonesia ke dalam dan anggota MPR sendiri pun. Berdasarkan TAP MPR nomor 1 MPR 2003. Nah, ini jenis putusan ini menetapkan hal-hal yang bersifat normatif, berlaku umum, dan permanen. Kayak dulu tuh ada TAP MPR mengenai pelarangan ideologi komunisme. Nah, itu diatur dalam TAP MPR. Kenapa TAP MPR? Karena TAP MPR itu adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi kedua setelah Undang-Undang Dasar. Ini yang orang jarang tahu nih. Jadi peraturan eh, itu kan punya hierarki. Apa ya hierarki ini? Hierarki itu kalau dalam bahasa dalam bahasa sederhananya em, adalah tingkatan dalam perundang-undangan. Nah, tingkatannya apa aja? Tingkatan yang tertinggi ada yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang tertinggi. Yang kedua itu adalah TAP MPR yang tadi, TAP MPR atau TAP MPR. Yang ketiga ada namanya Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang selanjutnya ada PP, Peraturan Pemerintah. Kemudian ada Perpres, Peraturan Presiden. Ada Perda, Peraturan Daerah, Perda Provinsi sebenarnya. Ada Perda Kabupaten. Ini adalah
hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau yang tertinggi ya Undang-Undang Dasar, yang kedua adalah TAP MPR, kemudian ada Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah PP, Peraturan Presiden, Perda Provinsi sama Perda Kabupaten. Itu tingkatannya. Nah, nah ini kalau ngomongin TAP MPR ini biasanya mengikat nih. Cuman nggak tahu ya, apakah TAP MPR sekarang itu setahu atau seingatku TAP MPR itu udah nggak ada lagi, udah nggak boleh dikeluarkan lagi. Alasannya apa ya? Aku kurang tahu. Cuman mereka memang nggak bisa membuat TAP MPR lagi. Tapi kalau mencabut TAP MPR yang udah ada, itu itu bisa. Nah, itu bisa. Tapi kalau membuat lagi, setahu dia nggak bisa. Itu ada di dalam itu TAP MPR ini hierarki perundang-undangannya sendiri. Ya kalau teman-teman mau ngapalnya nggak apa-apa. Ini nggak terlalu sulit kok dihafal. Oh, kok ini nggak ada soalnya nih. Balik lah. Oke, kita nextkan ke soal nomor yang ke-9. 9 ya betul ya? Oh, sorry, sorry. Yang ke-8. Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia tercermin dalam Pancasila sila yang ke. Nah, ini ya nggak perlu jelasin lagi. Ini kalau ngomonginnya masalah kebangsaan, persatuan nasional, nasionalisme, cinta tanah air, itu adalah sila yang ketiga. Nggak bisa dibantah lagi. Ini menekankan pada aspek keutuhan bangsa, menetapkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, serta merasa persatuan. Integrasi nasional, ini telah di sila yang ketiga. Ya kalau sila yang lain teman-teman udah hafal ya, nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Em, itu adalah perbedaannya. Oke, kita next kan ke soal nomor yang ke-9. Yang ke-9 ini keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan UUD 1945 terhadap pembangunan nasional adalah. Nah, pokok pikiran pertama ini sebenarnya ini bunyinya adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan. Nah, pokok pikiran pertama ini menekankan aspek persatuan. Nah, kalau di konteksnya tadi, kata pembangunan nasional, nah dalam pembangunan nasional itu mengandung makna bahwa pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tugas bersama yang membutuhkan partisipasi dan kesadaran penuh seluruh negara untuk bersatu demi mencapai tujuan bangsa. Jadi jawabannya yang tadi, jawabannya adalah yang E, ada yang kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional itu oleh seluruh bangsa Indonesia atau seluruh warga Indonesia atau melalui persatuan seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini jawabannya yang itu. Um, dari nomor nomor 9 tadi. Jawabannya adalah yang E. Bahwa pembangunan nasional itu dapat tercapai uh, melalui namanya melalui namanya keterlibatan seluruh warga negara Indonesia ataupun melalui persatuan seluruh warga negara Indonesia. Jawabannya jawabannya um, jawabannya yang itu. Nah, jawabannya adalah yang itu. Kalau yang lain kenapa salah? Kalau yang opsi A ini pembangunan nasional berdasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. Ini aspek mengenai ketuhanan, kekuatan spiritual. Ini di sila-sila yang pertama lah, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang um, kalau yang B, pembangunan nasional harus dilakukan oleh seluruh segenap rakyat Indonesia. Ini sebenarnya kadang-kadang jadi pengecoh juga nih. Kadang-kadang ada orang yang menjawabnya B. Menjawabnya B. Ini memang mirip, cuman kalau yang di pilihan E ini lebih kepada aspek kesadaran atau keberhasilan merupakan inti dari hubungan timbal balik. Kalau yang C, keadaan sosial merujuk pada pokok eh, pikiran kedua. Musyawarah mufakat ini lebih kepada pokok pikiran, ini pokok pikiran keempat, tapi di sini um, ya ini pokok pikiran keempat. Sorry, sorry. Oke, jawabannya jadi yang E.
memang agak memusingkan sih, tapi intinya kalau teman-teman ketemu soal yang kayak gitu lagi, itu jawabannya adalah yang segenap atau seluruh Indonesia. Oke, next nomor yang ke-10. Semua warga negara Indonesia yang asli maupun keturunan asing dan dari macam-macam suku bangsa dapat menjalin kerjasama yang erat dalam sekegotong royongan kebersamaan. Hal ini merupakan perwujudan dari nilai Pancasila sila yang ke. Nah, ini um, harusnya jawabannya udah tahu ya. Jawabannya adalah yang C, nilai persatuan Indonesia. Jadi meskipun dia memiliki perbedaan pandangan, perbedaan suku bangsa, asal usul, tapi dia selama dia statusnya adalah warga warga negara warga negara Indonesia, warga negara Indonesia ya ya udah dia dia kaitannya sama persatuan Indonesia. Ini jawabannya lah itu. Oke, kita next kan adalah suatu persatuan atau perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib, merupakan pengertian dari nasionalisme menurut, nah ini jawaban yang tepat adalah versinya Otto Bauer. Otto Bauer. Apa yang disampaikan? Dia menyampaikan bahwa Otto Bauer mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena perasaan senasib. Konsep ini menekankan bahwa bangsa terbentuk karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah bersama. Nah, kalau kita kaitkan dengan Indonesia, ini nasionalisme versinya si Otto Bauer ini pas atau tepat. Kenapa? Karena Indonesia itu punya pengalaman yang sama sebagai suatu bangsa, pengalaman sebagai bangsa yang terjajah. Makanya salah satu apa ya? Salah satu aspek yang um, membuat kita sama dengan bangsa kita yang lain, membuat kita sama. Misalkan ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi, orang Kalimantan. Kalau ditanya persamaannya apa, ya mereka sama-sama bangsa yang terjajah, sama-sama dijajah. Nah, jadi versinya si Otto Bauer ini lebih 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 ini lebih 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 tepat kayak gitu, lebih tepat, lebih pas kayak gitu dikaitkan sama Indonesia. Karena dia adalah satu bangsa yang lahir ataupun satu bangsa yang dia berasal dari persamaan atau persamaan nasib atas nasib sebagai bangsa yang terjajah. Nah, makanya salah satu apa ya salah satu faktor kemunculan nasionalisme di Indonesia itu memang kadang-kadang ya sebab-sebab ini ya sebab-sebab dia sebagai bangsa yang terjajah. Jadi jawabannya adalah yang si Otto Bauer. Dia sebagai bangsa yang terjajah dan fenomena ini sebenarnya terbukti terbukti karena mereka merasa senasib sebagai bangsa yang terjajah, sama-sama dijajah oleh orang yang sama, orang-orang Belanda misalkan atau orang Jepang, mereka timbul kecintaan ataupun cintanya kepada negara, pada nasionalismenya kayak gitu. Dan kadang-kadang ya kayak gini bisa jadi beda-beda. Ada dia yang nasionalismenya cenderung cenderung lebih kepada bukan lahir dari persamaan nasib sebagai bangsa saja, tapi lebih kepada penekanan dia sebagai bangsa yang unggul. Nah, ini biasanya adalah pandangan-pandangan nasionalis pada nasionalis ekstremis. Kayak paham-paham seperti Nazi, nah itu biasanya mereka lebih kepada nasionalis yang ekstremis kadang-kadang. Mereka kan mengebor-geborkan sebagai bangsa yang unggul, ras Arya. Jadi perasaan nasionalisme ada di situ. Itu. Nah, cuma kalau yang perasaannya senasib, apalagi sebagai bangsa terjaya, yaitu ada pendapatnya si Otto Bauer. Kalau jawaban yang lain kenapa bisa salah Aristoteles dan ini dia memang filsuf Yunani kuno, tapi pembahasannya lebih kepada politik dan etika kenegaraan secara umum, nggak membahas masalah nasionalisme.
Nah, kalau yang lain, kalau Hans Kohn ini berpendapat bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Nah, ini sebenarnya bisa kita kaitkan di Indonesia atau kita kaitkan ke Indonesia, tapi secara apa ya, secara pengertian bisa jadi kurang tepat kadang-kadang, kurang tepat. Kelahiran dari nasionalisme kurang tepat. Mungkin kalau kasus-kasusnya negara lain itu ada yang ada yang ada yang cocok dengan pendapatnya si si Hancock ini. Bisa jadi dia cocok dengan ide itu. Tapi kalau kasusnya di Indonesia itu nggak tepat kalau dikaitkan bahwa kesetiaan tertinggi kepada negara. Ya memang kita punya punya kesetiaan tertinggi kepada kita punya kesetiaan kepada negara, tapi em, tapi ya ya kalau di kita lebih tepatnya adalah lahirnya nasionalisme itu karena persamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah. Mungkin kalau konsumsi si Hancock ini biasanya dia lebih kepada negara-negara em, negara-negara Barat, kayak misalkan di Amerika Serikat. Nah, biasanya ini lebih kepada kesetiaan pada pada gagasan bersama, bukan pada keturunan atau etnis yang sama. Kemudian kalau si versinya Soekarno ini lebih menekankan nasionalisme Indonesia pada nilai-nilai kemanusiaan, internasionalisme dan sosio nasionalisme yang berdasarkan Pancasila. Ini nggak tahu juga nih kenapa di Indonesia nggak pakai konsepnya si Soekarno. Kalau Budi Utomo, nah ini dia memang dikenal sebagai organisasi pergerakan nasional yang pertama, tapi dia tidak mencetuskan definisi nasionalisme secara teori. Jadi dia cuma dianggap sebagai organisasi pergerakan nasional yang pertama. Dan kadang-kadang apa ya? em, Kadang-kadang status dia sebagai sebagai organisasi pergerakan nasional yang pertama itu juga juga em, juga apa ya? Juga kadang-kadang jadi perdebatan. Kalau kita di jurusan sejarah atau di masa sejarah kadang-kadang kita bertanya-tanya, apakah betul Budi Utomo ini adalah organisasi pergerakan nasional yang pertama? Karena waktu itu dia lingkupnya nggak nasional, dia lingkupnya ya em, dan incarannya pun ya pada orang-orang Jawa kayak gitu. Cuman ya balik lagi ya namanya udah ditetapkan, memang tetap ada kritikan dan sebagainya. Tapi ya kalau ditanya organisasi pergerakan nasional pertama ya jawabannya adalah Budi Utomo karena dia dianggap sebagai organisasi yang mengawali adanya perjuangan melalui pergerakan nasional. Jadi kalau sebelum ada Budi Utomo ya perjuangannya lewat ini, lewat lewat peperangan. Beda dengan setelah adanya Budi Utomo, perjuangannya melalui organisasi, bisa jadi dengan pendidikan dan seterusnya. Nah, itu untuk nomor yang ke 11. Jadi jawabannya itu ya, jawabannya adalah si tadi, Otto Bauer tadi. Um, Otto Bauer ini ya tadi dia menyampaikan bahwa nasionalisme itu muncul karena perasaan senasib sama-sama bangsa yang terjajah. Itu biasanya fenomena nasionalisme yang muncul di kawasan Asia Afrika. Ya, kawasan kalau nggak kawasan Asia ya kawasan Afrika. Kenapa kayak gitu? Karena dua negara ini ataupun dua dua wilayah ini dua dua apa ya? Dua benua ini adalah eh, negara-negara dunia ketiga yang seringkali dijajah oleh negara-negara barat. Jadi mereka memunculkan sikap nasionalismenya kadang-kadang ya karena dijajah itu. Nah, terus berarti penjajahan itu baik dong karena melahirkan nasionalisme yang enggak juga. Enggak, logikanya enggak kayak gitu. Tapi um, intinya nasionalisme di negara-negara kayak di Indonesia dan negara-negara Afrika atau negara Afrika itu biasanya lahir karena um,
karena nasionalisme. Nah, itu em, oke itu untuk nomor yang ke-11. Oke. Kita next kan ke soal nomor yang ke-12. Ini lagi-lagi membahas masalah nasionalisme juga. Nasionalisme dapat dibedakan dalam bentuk-bentuk berikut kecuali. Nah, yang terkecuali adalah nasionalisme sosial. Nah, nasionalisme sipil, etnis, romantik, dan budaya itu adalah nasionalisme yang diakui secara akademisi atau secara akademiknya ada memang. Nah, tapi kalau nasionalisme sosial ini bukan bagian dari klasifikasi nasionalisme yang unsurnya dipelajari. Jadi ya nggak ada kaitannya sama nasionalisme kewarganegaraan, etnik, romantik, budaya, kenegaraan, dan agama. Jadi bedanya di sana. Nah, kalau nasionalisme sivil atau kewarganegaraan ini adalah nasionalisme yang berdasarkan persamaan nilai wilayah dan kesetiaan pada negara. Em, itu kaitannya sama kewarganegaraan. Kalau nasionalisme etnis itu biasanya berdasarkan warisan etnis, bahasa, dan keturunan yang sama. Nah, ini mungkin cocok nih kalau kita kaitkan sama nasionalismenya versinya Jerman. Karena Jerman itu dia bilang mereka ini adalah bangsa yang unggul berdasarkan dari ras Arya. Dan ini sama nih, mereka berasal dari keturunan yang sama. Walaupun di lapangan ya nggak semua orang itu berasal dari ras Arya, ada juga yang dari ras-ras yang lain. Tapi intinya nasionalisme etnis seperti itu, karena persamaan persamaan etnis, persamaan ras itu kaitkannya dengan nasionalisme nasionalisme etnis. Mungkin kalau negara yang lain em, yang menganut nasionalisme etnis ini siapa ya? Mungkin seperti seperti Cina, dia lebih menekankan pada nasionalisme etnis. Ya, etnisnya sebagai sebagai ini, em, sebagai ras-ras Cina kayak gitu. Oh iya, satu lagi ada em, ada nasionalisme misalkan kayak Israel. Nah, mereka kan mengagung-agungkan sebagai bangsa Yahudi, keturunan Yahudi. Apakah mereka nasionalis? Ya mereka nasionalis, tapi berdasarkan etnis mereka, bahasa mereka atau keturunan mereka. Jadi jadi kaitannya sama nasionalisme etnis itu seperti itu. Biasanya dia kaitkan dengan berdasarkan warisan etnis, suku, bahasa yang sama, em, sama sama keturunan yang sama. Itu ya contohnya em, seperti Israel. Mereka kan negara negara Yahudi, negara-negara Yahudi. Ya betul itu. Ya itu betul. Kalau yang lain mungkin seperti ini juga ya, seperti Malaysia juga ya, karena mereka itu menggembor-gemborkan sekali ini, menggembor-gemborkan sebagai keturunan ataupun orang-orang Melayu. Nah, itu kan berdasarkan etnis kemelayuannya, kemelayuan, bahasa yang sama, bahasa Melayunya gitu. Ini beda dengan ras-ras yang lain. Itu jadi intinya itu. Biasanya nasionalisme etnis ini biasanya lahir dari persamaan etnis, bahasa dan keturunan yang sama. Oke, kalau nasionalisme romantik, nah ini biasanya em, lebih kepada pengembangan dari nasionalisme etnis, seringkali bersifat emosional. Ya, mungkin ada negara-negara nasionalisme etnis, tapi dia juga mendapatkan ataupun eh, mendapatkan atau mengakui namanya nasionalisme em,
nasionalisme, nasionalisme romantik kayak gitu. Yang terakhir ada nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya ini dia lebih kepada nasionalisme berdasarkan budaya yang sama, bukan semata-mata keturunan. Gitu. Kalau di Indonesia nasionalisme nasionalismenya nasionalisme apa? Yang pasti bukan nasionalisme etnis ya. Cuman kayaknya mungkin sih di Indonesia itu ya gabungan ada nasionalisme etnis, romantik, em, sorry sorry, ada nasionalisme ya mungkin mungkin lebih lebih tepatnya gabungan juga mungkin ya di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaan nasionalisme. Tapi intinya itu intinya di nomor yang ke-12 yang terkecuali itu adalah nasionalisme sosial. Itu bukan bagian dari nasionalisme. Kita nextkan ke soal nomor yang 13, pembukaan Asian Games 2018 merupakan salah satu momen yang menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya adalah dengan ditampilkan budaya tari asal Indonesia. Nah, ini jawaban yang tepat adalah tari Ratu Jarum atau di opsi yang D. Nah, di tari tradisional itu ditampilkan secara kolosal. Kolosal ini secara besar-besaran. Ada sekitar 1.600 penari pada pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, tarian Ratu Jaro ini adalah tarian asal Aceh yang memukau penonton dengan gerakan cepat dan kekompakan menunjukkan kebanggaan budaya Indonesia. Ini contohnya ya, tari-tari Ratu Jaro. Ya kalau misalkan ada 1.600 orang berarti lumayan lumayan banyak sekali ya. Um, itu untuk nomor yang ke-13. Kita nextkan ke soal nomor yang ke-14. Peristiwa yang sangat besar pengaruh nyata terhadap berkembangnya paham nasionalisme adalah, nah ini jawaban yang tepat adalah yang B, Perang Dunia yang pertama atau Perang Dunia Satu. Nah itu adalah salah satu peristiwa besar. Ini bahkan dia pertanyaannya adalah peristiwa sangat besar. Peristiwa sangat besar ini dia besar-besar sekali, bukan peristiwa yang melibatkan satu dua negara, tapi bahkan bisa jadi melibatkan beberapa negara sekaligus. Itu adalah peristiwa sangat besar. Nah, kalau konteksnya di sini itu ada di dalam Perang Dunia Satu. Nah, mungkin kalau yang di sini kenapa bisa berkembang paham nasionalisme karena masing-masing negara ini dia itu berperang untuk membela negaranya sendiri, membela negaranya sendiri. Nah, ini kalau kita kaitkan dapat kita kaitkan dengan paham nasionalisme atau kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Nah, itu di Perang Dunia Satu karena masing-masing negara ini semua masing-masing negara ya pengen membela negaranya sendiri, terlibat dalam membela negaranya sendiri kayak gitu. Itu ada di dalam Perang Dunia Satu. Kalau yang lain Revolusi Prancis, nah Revolusi Prancis ini sebenarnya itu juga mencetuskan kelahiran nasionalisme di Prancis. Nah, cuman kalau ditanya apakah ini peristiwa besar, ini peristiwa besar. Tapi kalau tanya apakah ini peristiwa yang sangat besar, kalau dibandingin sama Perang Dunia Satu, oh ini jelas lebih besar Perang Dunia Satu. Jawabannya itu kalau nomor 14 ini. Jadi Perang Dunia Satu itu adalah salah satu perang yang waktu itu dipicu oleh masing-masing negara itu merasa bahwa mereka berhak memerintahkan sendiri dan berusaha memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Jadi masing-masing negara ya mereka punya paham nasionalis sendiri. Indonesia punya paham nasionalismenya sendiri, Malaysia punya itu karena masing-masing nasionalis, cinta tanah air, cinta negaranya, cinta bangsanya. Ya udah ketika terjadi konflik mereka nggak mau mengalah. Nah itu ada di dalam um, Perang Dunia yang pertama. Nah dan next ke soal yang terakhir, soal 15.
Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang dipimpin oleh, nah yang betul adalah Sugondo Joyo Puspito. Itu adalah Sumpah Pemuda yang kedua. Ini Sumpah Pemuda ini sebenarnya salah satu peristiwa yang mencetuskan ataupun menandai kelahiran nasionalisme di Indonesia. Nah, waktu itu pemimpinnya adalah Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Ia bertindak sebagai ketua panitia sekaligus sebagai pemimpin jalannya Kongres Pemuda II. Kapan? Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang hasilnya yang sekarang jadi Sumpah Pemuda. Yang ada tiga bagian itu. Nah, itu adalah di Sumpah Pemuda yang kedua. Jadi em, kalau ditanya awal mula ataupun terjadinya salah satu peristiwa yang menandai atau melahirkan nasionalisme Indonesia, ya salah satunya adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Selain dari ini ya, selain dari ini adalah peristiwa yang mengawali lahirnya nasionalisme. Karena kenapa? Karena di era Sumpah Pemuda ini, perjuangan itu tidak dilakukan lagi secara kedaerah-daerahan, tapi dilakukan secara nasional. Jadi ada orang dari Jawa, namanya Jong Java, dari Sumatera, Jong Sumatera, Jong Borneo, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada perkumpulan-perkumpulan pemuda, mereka bersatu, mereka mengadakan suatu kongres yang intinya menetapkan satu kesatuan, satu nasionalisme. Makanya sejak saat itu banyak perjuangan-perjuangan itu yang dilakukan atas nama nasionalisme, atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama pribadi atau nama etnis tertentu. Jadi ini salah satu peristiwa yang menandai kelahiran nasionalisme Indonesia. Terjadinya Sumpah Pemuda tahun 1928. Karena bisa jadi sebelum-sebelum tahun itu ya perjuangannya masih bersifat kedaerahan. Mereka nggak mau bersatu, bahkan bisa jadi gesekan kayak gitu. Nah, cuman karena ada nasionalisme itu ya ya udah akhirnya perjuangannya berbeda, perjuangan dilakukan secara secara bersama-sama, melibatkan banyak pihak yang berbeda. Jadi ya bisa kebayang kalau misalkan di tahun-tahun tersebut nggak ada persatuan Indonesia, nggak ada nasionalisme, ya Indonesia bisa jadi akan selama-lamanya jadi bangsa yang terjajah, jadi bangsa yang terjajah dan akhirnya ya nggak akan merdeka kayak gitu. Ini kelihatan jelas sekali, kelihatan jelas Indonesia setelah um, terjadinya atau mengenal paham nasionalisme dan Indonesia sebelum mengenal paham nasionalisme. Dan kadang-kadang ya mereka ini belajar nasionalisme itu justru dari pendidikan dari orang-orang dari luar. Jadi ada para cendekiawan, para ilmuwan dari luar negeri biasanya yang datang ke Indonesia, mereka nih yang ngajarin nasionalisme Indonesia. Nah, karena bisa jadi mereka juga nih kadang-kadang yang ngajarin kalau kita itu sebenarnya bangsa yang terjajah kayak gitu. Karena bisa jadi kita yang dijajah oleh Belanda ini kadang-kadang nggak sadar kalau kita sebenarnya sedang dijajah oleh Belanda gitu. Ini yang kadang-kadang orang jarang lihat. Bisa jadi kita menganggap hal itu hal yang biasa. Kenapa? Karena kita kedatangan orang Belanda itu kan udah ratusan tahun lamanya gitu. Udah ratusan tahun lamanya dan sejak ratusan tahun lamanya itu kita selalu dipandang sebagai bangsa kelas kelas 3. Jadi ada orang-orang Eropa, orang-orang Timur Asing, nah yang ketiga itu orang-orang pribumi. Nah, kita merasa wajar udah ratusan tahun lamanya kita jadi bangsa yang terjajah, kita melayani orang-orang Eropa. Nah, padahal itu adalah bentuk penjajahan kayak gitu. Nah, yang mengajarkannya itu biasanya adalah orang-orang dari luar. Nah, termasuk paham nasionalisme ini sebenarnya adalah paham yang muncul ataupun datang itu dari luar negeri atau luar wilayah. Nah, tahun 1928, ya intinya tahun 1928 itu ya habis perang dunia kedua lah. Habis perang dunia pertama.
Perang Dunia Pertama itu kan terjadi tahun 1914 sampai 1918. Nah, em, itu yang mengawali terjadinya perang, ya itu yang terjadi di masa Perang Dunia satu. Itu yang nantinya mengawali munculnya paham-paham nasionalisme yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Ya, itu peristiwa penting tuh, soal peristiwa penting yang mengawali terjadinya nasionalisme di Indonesia, peristiwa Sunda Muda. Oke, rekan-rekan sekalian itu beberapa ini ya, beberapa pembahasannya dari nomor satu tadi sampai nomor 15. Ini udah aku kasih beberapa catatan tempat-tempat penting mengenai materinya. Nanti silakan dipelajari lagi, silakan dipahami lagi. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan disampaikan atau masih ada yang kurang jelas. Tapi intinya kalau dari beberapa poin-poin soal-soal tadi sebenarnya ini adalah soal-soal yang membutuhkan ketekunan ataupun pelatihan secara berulang-ulang. Jadi kalau teman-teman pengen bisa jawab soal ya nggak cukup cuma belajarnya sekali, tapi harus mempelajarinya berkali-kali. Mempelajari berkali-kali, melihat pola soalnya seperti apa, jawabannya seperti apa, nah itu yang harus harus dilihat. Oke, nggak ada lagi dari beberapa poin-poin tadi. Kalau nggak ada lagi, mungkin itu saja saya. Nextnya kita ketemu di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan yang lain. Um, itu saja dari saya. Selamat malam dan selamat istirahat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.